Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1327. Tolong dukung aku. Saat perintah sang pemimpin tersebar, seluruh belahan dunia lainnya berada dalam bahaya. Pada hari ini, semua orang kuat dari kuil suci pantai lainnya yang berada di luar bergegas kembali ke kota suci pantai lainnya. Pada saat yang sama, rune kuno yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap mengembun di dinding dan tanah kota suci pesisir lain. Saat rune kuno orang mati ini mengembun, kekuatan mengerikan para orang suci menyelimuti seluruh kota suci. Formasi pelindung kuil suci di pantai seberang. Formasi hebat ini diciptakan oleh Saint sejati yang asli saat itu. Semua rune ditulis olehnya secara pribadi, mengandung kekuatan tertinggi dari orang suci sejati dan amat mengerikan. Formasi pelindung yang mengerikan ini hanya diaktifkan 2 kali dalam sejarah. Pertama kali terjadi pada saat bencana bintang tahun itu. Pada saat itu, formasi itu diaktifkan dan secara langsung menahan bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya, melindungi miliaran kehidupan di dunia lain dari bencana. Kali kedua adalah ketika penguasa Dao Pen menyerang kuil suci di tepi seberang. Pada saat itu, formasi ini mampu menahan Master Dao Pen yang menakutkan hingga beberapa orang suci sejati datang untuk memperkuatnya. Dapat dikatakan bahwa formasi pelindung kota suci pantai seberang telah menyelamatkan dunia lain 2 kali. Dan sekarang, kali ketiga telah dimulai. Orang-orang kuat dari belahan dunia lain yang mengetahui tentang formasi pelindung kota suci semuanya tercengang. Bagaimana musuh yang baru muncul ini bisa begitu kuat? Dan dengan diaktifkannya formasi pelindung kota suci pesisir lainnya, pikiran-pikiran jahat yang awalnya telah memenuhi langit di atas kota suci pesisir lainnya secara paksa dipaksa keluar dari kota suci tersebut oleh kekuatan para orang suci yang mengerikan. Namun, di luar kota suci, pikiran jahat semakin meningkat, dan dalam waktu singkat, dunia di luar kota suci telah berubah menjadi dunia merah tua. Pikiran jahat menyelimuti seluruh sisi lain peradaban kosmik. Makam suci, Patriark Gereja dan Uskup Agung Zuling serta Uskup Agung lainnya datang ke makam suci, yang merupakan tempat peristirahatan para pendahulu gereja sepanjang masa. Kecuali orang suci sejati, umur orang kuat lainnya terbatas. Jika mereka gagal menembus tahap Saint sejati, akan tiba saatnya mereka akan tumbang. Hanya dengan menjadi orang suci sejati, umur hidup seseorang dapat panjang dan dia dapat hidup lebih lama. Itulah sebabnya mengapa banyak sekali orang-orang kuat yang ingin menjadi orang suci sejati. Karena selain kekuatannya yang tak terkalahkan, umurnya juga sangat panjang. Tetapi sangatlah sulit untuk menjadi orang suci sejati. Banyak sekali orang kuat di kuil suci di tepi lain pada akhirnya akan dikuburkan di dalam tanah dan jiwa mereka akan kembali ke surga dan bumi. Dan makam suci ini adalah tempat peristirahatan orang-orang yang kuat ini. Meskipun mereka semua telah tumbang, setiap orang berkuasa di kuil suci di pesisir lain akan meninggalkan jiwa virtual dan menyimpannya di makam suci saat mereka tumbang, sehingga mereka dapat melakukan bagian terakhir mereka untuk kuil suci saat berada dalam bahaya. Tepat saat pemimpin dan yang lainnya hendak memasuki makam suci, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan mereka. Bayangan itu membungkuk hormat dan berkata, "Pemimpin, wanita itu tidak datang ke kota suci." Pemimpin dan yang lainnya semua tercengang. Pemimpin itu tertegun, "Kamu tidak datang ke kota suci." Bayangan itu mengangguk. "Ya." Pemimpin itu bertanya dengan suara berat, "Kemana dia pergi?" Bayangan itu menggelengkan kepalanya. "Entahlah, orang ini terlalu kuat. Kita tidak berani mendekatinya. Kita juga tidak berani melacaknya. Kita hanya bisa menilai dari auranya. Aura jahatnya belum menyebar ke kuil."
Pemimpin itu terdiam. Setelah beberapa saat, sang pemimpin dan yang lainnya tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan wajah mereka berubah pada saat yang sama. Setelah Kaisar Fan Zhao tiba di belahan dunia lain, dia tidak langsung pergi ke kota suci di belahan dunia lain, tetapi datang ke tanah liar di utara. Saat dia melangkah ke Northern Wilderness, seluruh langit Northern Wilderness berubah menjadi lautan darah. Pikiran jahat yang mengerikan menyelimuti seluruh Northern Wilderness. Para prajurit barbar dan kuat yang tinggal di tanah ini menatap lautan darah dengan ketakutan di mata mereka. Sejak kekalahan Perang Suci tahun itu, orang-orang kuat di seluruh hutan belantara hanya bisa bertahan hidup. Kaisar Fan Zhao mengalami kehancuran. Di tengah reruntuhan itu, tembok-tembok tampak retak dan puing-puing berserakan di mana-mana. Tiang-tiang batu tampak miring di sana-sini, dalam keadaan tidak terawat. Inilah bekas rumah leluhur yang liar. Kaisar Fan Zhao mengamati reruntuhan itu, lalu mengulurkan jarinya dan menyapukannya dengan ringan. Dalam sekejap, seluruh reruntuhan berubah menjadi ketiadaan. Di bawah reruntuhan itu, ada susunan cahaya keemasan yang besar. Di bawah susunan cahaya ini, ada aura tersembunyi. Kaisar Fan Zhao dengan ringan mengarahkan jarinya ke susunan cahaya itu, dan susunan cahaya itu langsung diselimuti oleh cahaya merah darah. Pada saat ini, susunan cahaya itu tiba-tiba memancarkan ribuan cahaya ilahi. Namun saat Kaisar Fan Zhao dengan ringan menyapukan jarinya, ribuan cahaya ilahi berubah menjadi abu. Susunan lampu pun ikut hancur. Ledakan, seberkas cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tanah. Di tengah kolom cahaya, seorang pria parubaya yang diikat rantai besi perlahan berjalan keluar. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam, bertubuh tinggi, memiliki rambut panjang terurai di bahunya, dan otot-ototnya menonjol, penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Ada rantai besi emas diikatkan di leher dan anggota tubuhnya, dan ujung rantai lainnya berada jauh di bawah tanah. Nenek moyang iblis liar, setelah Perang Suci dikalahkan, dia disegel dan ditekan di sini. Setelah leluhur iblis liar keluar, dia menatap Kaisar Fan Zhao di depannya, matanya penuh kewaspadaan. Siapa kamu? Aura wanita di depannya benar-benar mengerikan. Dia hanya merasakannya pada satu orang sepanjang sejarahnya, dan itu adalah pemilik asli Penada Dao. Kaisar Fan Zhao menatap leluhur iblis liar di depannya dan berkata, "Mulai sekarang, ikutilah aku." Leluhur iblis buas menyipitkan matanya sedikit. "Apa maksudmu?" Kaisar Fan Zhao berkata dengan tenang, "Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Apakah kamu tidak ingin menghapus rasa malu dari rumah leluhurmu yang liar?" Ekspresi leluhur iblis buas tiba-tiba menjadi ganas. Seberapa memalukankah bagi kaum Savage setelah mereka dikalahkan dalam pertempuran itu? Banyak sekali pria kuat yang ditahan dan dijadikan budak. Dan dia sendiri juga disegel dan ditekan, tidak pernah melihat cahaya hari. Bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian ini? Tetapi, leluhur iblis liar menekan kebencian tak berujung di dalam hatinya. Dia menatap Kaisar Fan Zhao dan bertanya, "Apakah Anda ingin menghancurkan kuil suci di tepian lain?" Kaisar Fan Zhao mengangguk. Leluhur iblis liar berkata dengan tenang, "Maafkan aku karena terus terang, kamu sangat kuat, mungkin tidak lebih lemah dari penguasa Penadao Agung saat itu. Tetapi bahkan dia tidak dapat mencapai kuil suci di tepi lain. Jadi..." Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Setelah dikurung sekian lama, dia mengerti satu hal, ketika seseorang tidak cukup kuat, dia seharusnya berusaha untuk tidak terlalu kasar dalam perkataannya. Kaisar Fan Zhao menatapnya, "Anda tidak punya pilihan lain." Wajah leluhur iblis liar tiba-tiba menjadi gelap. "Saya bersedia terus di penjara." Dia telah ditipu oleh Master Penadao Agung untuk pertama kalinya.
dan dia tidak ingin ditipu untuk kedua kalinya. Pada awalnya, penguasa Penadao Agung juga bersumpah untuk memberitahunya bahwa dia dapat menghancurkan kuil suci di tepi lain dan membangun alam semesta yang adil bersama-sama. Tetapi hasilnya dia hampir dipukuli sampai mati, dan banyak pria kuat di dunia Savage terlibat. Tak satu pun dari penganut ajaran sesat ini yang baik. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu perlahan menurunkannya. Kekuatan jahat yang mengerikan langsung menekan leluhur iblis buas di tempat. Tak lama kemudian, rantai padat berwarna darah muncul di tubuh leluhur iblis buas. Leluhur iblis buas terkejut. Kau, apa yang akan kau lakukan? Kaisar Fan Zhao menatapnya dan berkata, aku akan menyegelmu lagi. Batas waktunya adalah sampai kau mati. Leluhur iblis buas sangat marah. Faktanya, segel itu sudah mulai mengendur sebelum wanita di depannya datang. Jika dia dapat bertahan selama 100 tahun atau lebih, dia akan mampu menghancurkan segel itu dan memperoleh kebebasan penuh. Tapi sekarang, wanita ini akan menyegelnya lagi. Lagi pula, dia disegel sampai mati. Nenek moyang para setan liar menjadi gila. Kekuatan penyegelannya semakin lama semakin kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan penyegelan para orang suci sejati sebelumnya. Melihat hal ini, leluhur iblis liar merasa ngeri dan buru-buru berkata, kita bisa bicara, kita bisa bicara. Kaisar Fan Zhao tidak berhenti dan terus menyegelnya. Sementara leluhur iblis buas tenggelam ke dalam tanah sedikit demi sedikit. Pada saat ini, leluhur iblis liar benar-benar panik dan buru-buru berkata, berhenti, aku bersedia mengikutimu. Kaisar Fan Zhao menarik tangan kanannya, dan dalam sekejap, semua kekuatan jahat pada leluhur iblis buas menghilang. Leluhur iblis buas merasa lega. Dia memandang Kaisar Fan Zhao yang mengenakan jubah berlumuran darah dan sangat terkejut. Kekuatan wanita ini sungguh mengerikan. Kaisar Fan Zhao berkata dengan tenang, panggil semua orang ke sini. Setelah leluhur iblis liar berdiri, dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kita akan menyerang kota suci di pantai sebelah sekarang? Kaisar Fan Zhao menggelengkan kepalanya. Leluhur iblis buas agak bingung. Kaisar Fan Zhao menatap ke langit dan berkata dengan tenang, untuk menjadi orang jahat, kamu harus menggunakan otakmu, mengerti? Leluhur iblis buas, dengan kedatangan Kaisar Fan Zhao, seluruh alam semesta di seberang lautan diselimuti oleh pikiran jahatnya. Sekarang satu-satunya tempat yang tidak terpengaruh oleh pikiran jahat ini adalah kota suci di pesisir sebelah. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kota suci di sisi lain. Dan di kota suci di sisi lain, semua orang kuat berada dalam siaga tinggi. Di tembok kota, Nanyi, putra suci dari pantai seberang, memandang langit merah darah di kejauhan dengan ekspresi serius. Bidah, kekuatan bidat ini, agak terlalu kuat. Saya tidak tahu apakah saya bisa menghentikannya. Ketika pertama kali menerima warisan perahu suci, kehendak suci yang diterimanya adalah untuk melawan ajaran sesat yang. Awalnya dia berpikir harus ada waktu untuk pengembangan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ajaran sesat ini akan datang secepat itu. Aku bahkan belum menjadi orang suci sejati, dan sekarang muncullah lawan yang begitu kuat. Siapakah yang bisa menahan hal ini? Nanyi sedikit kesal. Setelah merenung cukup lama, ia kembali ke menara kecil itu. Sekarang, tugas yang paling mendesak adalah berlatih dengan cepat. Tekanannya sungguh terlalu besar. Kecuali Nanyi, pemimpin dan yang lainnya berada di bawah tekanan luar biasa saat ini. Saat wanita ini menginjakkan kaki di belahan dunia lain, seluruh peradaban kosmik di belahan dunia lain diselimuti oleh pikiran jahat. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Maka pemimpin itu dan yang lainnya pun menemukan Nanyi,
putra suci dari pantai seberang. Alasan mengapa saya tidak pergi mencari Ye Guan adalah karena Ye Guan sedang berlatih sekarang. Pemimpin dan yang lainnya mengelilingi Nanyi, dan pemimpin yang memimpin berkata dengan suara yang dalam, "Nak, wanita ini sangat kuat. Apakah kamu punya tindakan pencegahan?" Nanyi terdiam. Melihat Nanyi terdiam, sang pemimpin dan yang lainnya menjadi sedikit cemas. Putra suci. Nanyi menatap semua orang, lalu berkata, "Jangan khawatir, aku akan bertarung sampai mati." Sang pemimpin ragu sejenak, lalu berkata, "Putra suci, bisakah kau mengalahkannya?" Nanyi memikirkannya dan berkata dengan jujur, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Setiap orang, Nanyi berkata lembut, "Saya hanya bisa meminta bantuan." Bab 1328, Jalan Jahat yang Tak Terkalahkan. Tolong dukung saya, kalau lawannya adalah seorang pemuda yang levelnya setara dengannya, tentu saja dia akan bertarung sampai mati, tapi masalahnya kekuatan wanita itu benar-benar tidak normal. Dia pergi bertarung, menggunakan kepalamu untuk bertarung. Tolong dukung saya, musuh jenis ini kekuatannya luar biasa, dia tidak akan bertarung dengan sekuat tenaga. Mendengar kata-kata Nanyi, sang pemimpin dan yang lainnya merasa gembira. Tentu saja, mereka tidak datang ke sini untuk benar-benar ingin Nanyi bertarung langsung dengan wanita berjubah darah itu. Lagi pula, dengan kekuatan Nanyi saat ini, bahkan 10.000 orang lainnya tidak akan menjadi lawannya. Target mereka sebenarnya adalah kekuatan di balik Nanyi. Siapapun yang bisa menjadi anak Tuhan pasti bukan orang biasa. Sekarang setelah Nanyi berjanji secara pribadi, pemimpin dan yang lainnya merasa lega dan merasakan lapisan keamanan ekstra. Pada saat ini, Nanyi tiba-tiba bertanya, "Apakah saudara Ye masih berlatih menyendiri?" Pemimpin itu menenangkan pikirannya dan mengangguk pelan. Sage Ye telah mewarisi warisan Trusein Haoran dan sekarang berlatih dalam pengasingan. Saat dia keluar, kekuatannya akan meningkat pesat. Haoran sang santo sejati. Nanyi sedikit terkejut. Dia benar-benar mendapat persetujuan dari orang suci sejati Haoran. Pemimpinnya tersenyum dan berkata, "Ya, Santo Ye ini sungguh luar biasa." Faktanya, mereka juga sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun, ada banyak sekali pembudidaya pedang yang sangat berbakat di belahan dunia lain. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang diakui oleh Santo sejati Haoran. Akan tetapi, begitu Santo Ye ini tiba, dia benar-benar memperoleh warisan Santo sejati Haoran. Dia adalah pedang abadi dan orang suci sejati. Kalau di alam baka muncul lagi orang suci pembudidaya pedang, itu pasti akan jadi hal yang hebat. Nanyi merenung sejenak lalu berkata, "Sekarang hanya saudara Ye yang tahu lebih banyak tentang wanita itu, tapi dia sekarang sedang menyendiri." Pemimpin itu berkata dengan sungguh-sungguh, wanita ini setidaknya berada pada tingkat orang suci sejati. Nanyi tiba-tiba bertanya, mungkinkah dia berada di atas orang suci sejati? Sama sekali tidak. Pemimpin itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia benar-benar mencapai level Saint sejati, dia akan datang untuk membunuh kita secara langsung. Kita tidak akan mampu melawannya sama sekali. Bahkan jika seorang Saint sejati muncul, kita tidak akan mampu melawannya. Nanyi mengangguk sedikit. Ya, pemimpin itu berkata dengan suara berat, masalahnya sekarang adalah wanita ini datang tetapi tiba-tiba menghilang. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Saat dia berbicara, dia mulai merasa gelisah. Nanyi berkata lembut, kita terlalu pasif sekarang. Pemimpin itu mengangguk. Selain itu, dengan kedatangannya, pikiran-pikiran jahat dari dunia lain mulai berkumpul ke arahnya. Pikiran-pikiran jahat ini dapat membantunya menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu,
Ye Shengzi pernah berkata bahwa wanita ini telah menyerap pencapaian miliaran jiwa di sana untuk mengorbankan semua makhluk hidup. Dia mengikuti jalan yang tidak teratur dan mengorbankan semua makhluk hidup. Dia sangat mungkin mengorbankan dunia lain kita. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi sedikit jelek. Dahulu pemilik Dao Pen sedang membangun ketertiban, maka ia tidak akan membantai makhluk hidup. Namun kini telah datang manusia yang tidak tertib, bahkan lebih kejam dan langsung mengorbankan semua makhluk hidup. Nan Yi hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Saat berikutnya, dia meninggalkan menara kecil itu dan keluar. Begitu dia keluar, ruang dan waktu di depannya sedikit bergetar, dan suara misterius perlahan mengalir ke lautan kesadarannya. Setelah pemimpin dan yang lainnya keluar, mereka menatap Nan Yi dengan bingung. Ekspresi Nan Yi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Leluhur mengirim surat yang mengatakan bahwa wanita itu pergi ke sisi lain langit. Dalam sekejap, wajah sang pemimpin dan yang lainnya menjadi pucat. Di langit berbintang yang sunyi, suatu hari, seorang wanita datang ke sini. Dengan kedatangan wanita ini, pikiran jahat yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh langit berbintang berubah menjadi warna merah tua yang aneh. Orang yang datang adalah Kaisar Fan Zhao. Di belakang Kaisar Fan Zhao adalah leluhur iblis buas. Leluhur iblis buas menatap Kaisar Fan Zhao dengan ketakutan di matanya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita ini, tetapi jelas bahwa wanita ini akan melakukan sesuatu yang besar. Kaisar Fan Zhao berjalan perlahan menuju kejauhan, dan ruang dan waktu berubah menjadi merah darah dimanapun dia lewat. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi setelah menyerap seluruh pikiran jahat dari peradaban sisi lain, dia belum sepenuhnya menelan pikiran jahat tersebut, sehingga menyebabkan pikiran jahat tersebut bocor keluar. Dapat dikatakan bahwa titik mengerikannya saat ini adalah selama dia tiba di peradaban kosmik, dia dapat melahap semua pikiran jahat peradaban kosmik itu. Semua kejahatan di dunia digunakan olehnya, dan kejahatan di alam semesta tidak ada habisnya. Inilah hal yang menakutkan tentang membuka jalan Anda sendiri. Begitu Anda mencapai puncak jalan Anda bisa membunuh siapa saja. Tentu saja, Anda harus mencapai puncak. Jika tidak, jika jalan orang lain lebih kuat dari jalan Anda mungkin akan tertelan. Kaisar Fan Zhao berjalan menuju kejauhan selangkah demi selangkah. Di ujung pandangannya, ada sebuah gerbang batu, yang tingginya 1000 kaki dan berdiri di sana. Leluhur iblis liar mengikuti Kaisar Fan Zhao hingga 100 kaki di depan pintu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius berkumpul dari antara langit dan bumi. Dalam sekejap, segel emas muncul di atas kepala mereka. Segel emas ini mengandung kekuatan suci sejati yang mengerikan. Begitu kekuatan orang suci sejati yang dahsyat itu muncul, kekuatan orang suci sejati yang tak terlihat turun dari langit. Melihat pemandangan ini, alis leluhur iblis buas itu langsung mengernyit. Ini adalah segel Santo yang sesungguhnya. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba jatuh lurus dari segel suci sejati dan langsung menuju ke arah Kaisar Fan Zhao. Kaisar Fan Zhao bahkan tidak mengangkat kepalanya, tetapi hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan cahaya merah darah melesat ke langit, langsung menghancurkan pilar cahaya, dan segel emas itu pun langsung lenyap. Leluhur iblis liar menatap Kaisar Fan Zhao dalam-dalam dan merasa ngeri. Kekuatan wanita ini benar-benar dilebih-lebihkan, sama seperti saat saya pertama kali bertemu dengan pemilik Dao Pen. Akan tetapi, dia tetap tidak mau mengikuti Kaisar Fan Zhao dengan sepenuh hati. Seberapa mengerikankah pemilik pena Dao saat itu? Orang suci sejati akan membunuh jika dia berkata begitu.
Apa hasilnya? Oh sial, mereka yang menjaga ketertiban dan mereka yang tidak, keduanya adalah pembohong. Tak lama kemudian, Kaisar Fan Zhao tiba di depan pintu, dan saat dia hendak melangkah masuk, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan pintu. Dia adalah seorang pria setengah baya, mengenakan jubah putih, dengan sikap yang mengesankan. Di tangannya, dia memegang kipas lipat, dan tubuhnya memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat dari hukum suci sejati. Zuo Xin, leluhur iblis buas, menatap lelaki paruh baya di depannya. Pria ini adalah putra suci dari pantai seberang pada generasi sebelumnya, dan juga orang suci sejati terkini yang dipromosikan pada masa modern. Meskipun dia di penjara, dia masih memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal di dunia lain. Lagi pula, dia masih memiliki banyak pengikut di hutan belantara. Zuo Xin melirik leluhur iblis liar, lalu menatap Kaisar Fan Zhao. Kau datang dari laut alam pahit. Dukun, saat Kaisar Fan Zhao selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan gelombang darah menyapu ke arah bayangan Zuo Seng. Zuo Seng menyipitkan matanya sedikit dan melayangkan pukulan. Dalam sekejap, ribuan rune cahaya keemasan menyapu keluar. Kekuatan dahsyat milik orang suci itu menyelimuti galaksi dan alam semesta, menyebabkan galaksi bergetar hebat, yang sangat mengerikan. Akan tetapi, saat cahaya emas rune yang tak terhitung jumlahnya itu bersentuhan dengan gelombang darah Kaisar Fan Zhao, cahaya itu dengan cepat mulai mencair bagaikan salju dan terik matahari. Hancurkan dengan kekuatan yang luar biasa, hanya dalam sekejap mata, ribuan rune emas hancur total. Kaisar Fan Zhao melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan kekuatan orang suci yang merasuki galaksi dan alam semesta menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat kejadian itu, leluhur iblis buas yang tak jauh darinya tanpa sadar mengepalkan tangannya. Dia menatap Kaisar Fan Zhao dengan ketakutan di matanya. Meskipun Zuo Seng hanya sebuah hantu, dia juga merupakan hantu dari orang suci sejati. Itu mudah dihancurkan. Awalnya dia mengira kalau kekuatan wanita ini mungkin berada di level orang suci sejati. Tapi sekarang tampaknya kekuatan wanita ini kemungkinan besar telah mencapai puncak level orang suci sejati. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba berjalan menuju pintu. Leluhur iblis buas ragu sejenak, lalu mengikuti. Sekalipun dia memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani melawan wanita ini. Wanita ini penuh dengan kejahatan dan jelas bukan orang baik. Sebaliknya, pemilik pena dadau biasanya murah senyum dan mudah didekati, tapi dia benar-benar penipu. Leluhur iblis buas menarik pikirannya dan perlahan mengikuti dari belakang. Menatap ke arah pintu tak jauh, matanya penuh rasa ingin tahu. Dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya, dan dia tidak tahu bahwa ada tempat seperti itu di dunia lain ini. Apa yang ada di balik pintu? Tak lama kemudian, Kaisar Fan Zhao berjalan menuju pintu. Terdapat kekuatan orang suci misterius pada pintu tersebut. Namun saat Kaisar Fan Zhao mendekat, kekuatan pada pintu tersebut menghilang dan dilebur oleh kekuatan jalan jahat. Pada saat ini, leluhur iblis liar tiba-tiba bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Kaisar Fan Zhao tidak berbicara, dia berjalan memasuki pintu. Leluhur iblis buas pun ikut melangkah masuk ke pintu. Ketika dia melihat dunia di balik pintu dengan jelas, wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah Kaisar Fan Zhao dan leluhur iblis liar melangkah ke pintu, di Bima Sakti yang jauh, di Gunung Fanjing, pemilik pena dao yang sedang menyapu lantai tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke langit, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada satu gerakan ini. Bersambung.